Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fortuna Production dengan tema baru yaitu semangat muda. Kawan-kawan dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan, banyak-banyakin minum air putih biar gak gampang dehidrasi. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu. Ini bukan orang biasa, guys. Ini jangan ke situ, Bos. Oke. Di sini saya akan bincang-bincang dengan beliau yang jauh-jauh dari Jakarta sampai Jepara. Ini boleh merokok ya? Oh, boleh. Oh, siap. Santai aja, Bro. Siap. Tanya jawab tentang bagaimana pekerjaan di sana, asik endaknya, suka dukanya, kemudian nanti membahas tentang motivasi untuk para muda-mudi Iya. yang sedang membuat konten-konten Saya ini baru. berarti memberi motivasi pada orang yang membutuhkan motivasi. Betul. Tapi saya sendiri orang yang butuh motivasi, Pak Bos. Ya begitulah. Memang mencari ilmu itu ya memang dari ayunan sampai katanya liang lahat itu. Siap. Gimana pekerjaannya di sana? Ya, sebelum ini kita berbincang-bincang ya, sebelum kita kemana-mana ini, saya luruskan dulu tadi, perkenalannya agak sreng tadi. Jadi terlalu menggebu, Bos. Perkenalkan nama saya, nama asli saya Ahmad Husein. Oh iya, sorry. Iya, enggak apa-apa udah tadi. Iya. Nama saya Husein, sebut saja Husein. Saya lahir di sini, Sri Kandang. Jepara. Saya anak daerah, anak desa ya. Dan saya bukan siapa-siapa. Saya hanya pemuda Sri Kandang yang berusaha menciptakan sesuatu yang berbeda. Ya biasalah namanya orang itu merendah itu untuk melejit ke langit. Jangan begitu. Ini anu sekali. Begitu ya. Yeah. Sebut saja teman-teman nanti Kang Husein atau Oke, Mas siap. Husein, lebih tepatnya D aja ini. Kang Husein lebih familiar kelihatan. Iya betul. Oke, Ya, Oke, langsung ke pertanyaannya. Boleh. Gimana kerjaannya di sana? Kerjaan saya alhamdulillah baik. Ya alhamdulillah lah, baik sekali, dan saya menjalani dengan nyaman karena itu sesuai dengan apa yang saya kerjakan sebelumnya, jadi konten creator dan sebagainya begitu di sini. Gitu, Pak. Ya nyaman-nyaman saja karena memang itu ya. Karena ya dunia saya. Ya Yang saya dunianya. lakukan dunia saya. Ya itu kan yang kedua. Yang pertama itu harus kalian ketahui ya teman-teman dimanapun Anda berada. Karena juga gajinya besar, Bro. Oh, tidak. Tahu sendiri teman-teman kreator ini. Kalau nggak ada kreasi, nggak ada uang, Pak. Benar nggak? Iya. Setuju kan ya? Tapi kurang setuju saya. Loh, kurang kenapa? sepakat. Kenapa? Kalau dihitung kerjaan itu karena gerakan, harusnya orang-orang yang kuli panggul itu udah hasilnya itu luar biasa. Loh, bukan. Ya karena memang kita harus gerak, kita punya rezeki, kita harus gerak, Pak. Oh iya. Tapi rezeki itu berapapun kan ini nggak ada yang tahu. Oh ya, relatif ya. Iya, relatif. Oke, Tuhan memberikan siap. kita kan sesuai dengan porsinya. Porsinya. Iya. Oke, siap. Kayaknya begitu. Bukan ustadz saya ini ya. Saya lulusan SD, Pak Bos. Oke. Nah, ini bagaimana motivasi panjenengan untuk para muda-mudi, bagaimana itu meniti karir agar karirnya itu bisa bagus. Lagi-lagi saya ingatkan kembali. Biar nggak salah paham, Pak De. Iya. Ini kalau salah paham nanti saya bisa di demo, ya. Oke, sambil ngopi. Sambil ngopi, bener. Ya. Sebelum menjawab pertanyaan sambil ngopi kelihatannya nanti Ini ada merek ini jangan kelihatan. ya nanti di blur ini. Gini loh. Iya, kalau soal karir, ya doa, pastinya doa dari kedua orang tua, doa dari guru-guru kita itu tidak akan lepas ya. Itu pasti. Doa dari beliau, berkah dari beliau orang tua, guru itu pasti. Kalau soal enak dan tidak, semua orang harus bisa merasakannya. Mau di posisi paling tinggi menurut orang lain, itu kalau kita nggak bisa mensyukuri, itu kita masih merasa kurang sekali. Oh begitu ya? Iya pasti itu. Misalkan direktur ya,
ataupun apa dirut apa gitu. Kalau kita tidak bisa menaruh hati kita, menaruh rasa syukur kita, ya pasti kurang. Pasti. Ya, karena ya tahu sendiri, pasti tahu teman-teman ini. Uang tidak menjamin kebahagiaan. Tapi bahagia butuh uang katanya. Bahagia butuh uang. Kadang-kadang saya ini mikirnya kacau ini, kacau. Yang namanya muda-mudi itu kan gini, Pak. Punya bayangan itu banyak sekali. Tapi kan perlu ditunjang dengan pengalaman, dengan ilmu. Iya, kalau soal bayangan kita boleh, Pak. Kita membayangkan harus itu karena kita harus membangun semangat kita itu dari bayangan. Tapi pinter-pinterlah kita menata hati. Misal kita punya bayangan, saya besok buka usaha ini, saya pengen jadi ini. Tapi kita tidak bisa mengatur hati kita, itu jadinya nanti kacau. Artinya bisa tidak mensyukuri keadaan, bisa kita meraih itu semua dengan jalan yang tidak pas. Bisa seperti itu gitu. Ketika tidak tercapai apa yang kita mau, misal nih saya punya cita-cita ya, saya pengen jadi ini. Ketika tidak jadi, kita harus pintar menyelehkan menaruh hati kita yang paling bawah. Oh, ini mungkin belum ditakdirkan buat diri kita sendiri gitu. Oh, syukur, jalani apa ini, cari yang lain, jangan putus asa yang penting. Jangan putus asa. Nah, teman-teman muda itu mudah putus asa, termasuk saya ini mudah putus asa. Tapi harus kita bolak-balikkan lagi, kita punya hati, punya pikiran, dibekali hati dan pikiran sama Tuhan itu ya buat mikir. Panjenengan mengatakan doa. Untuk membahas poin yang pertama, doa tadi. Doa itu doa dari diri sendiri, doa dari kedua orang tua, doa dari guru-guru. Itu bisa diuraikan itu Pak, bagaimana doa itu, bagaimana bisa merasuk ke dalam pribadi kita, perjalanan kita bisa menjadi mudah. Nggak usah, kalau saya sih kalau saya pribadi, doa ya doa. Kita diperintahkan untuk ud'uuni fastajib lakum, katanya begitu ya. Berdoalah pada saya. Tuhan ini yang mengatakan, Allah lah. Tuhan saya Allah. Ya yang lain terserah, saya tidak mengejas siapapun, silahkan berdoa. Ini bagian yang beragama muslim ya. Silahkan berdoa. Ud'uuni fastajib lakum, berdoalah kepada saya, fastajib lakum, maka Allah akan mengijabahi. Tugas kita berdoa aja. Tugas kita berdoa. Ya. Jadi Allah berkata, berdoalah maka akan aku kabulkan. Maka akan kabul. Pasti itu. Dan itu pasti. Masalahnya dengan keimanan ya. Masalahnya dikabulkannya ini di dunia apa di akhirat itu nggak tahu kita Pak Bos. Kita berdoa, ya Allah, besok saya pengen kaya. Oke. Tapi nanti kayaknya di akhirat apa di dunia. Nggak tahu. Siap. Itu poin yang pertama. Yang kedua itu kan tentang rasa syukur. Rasa syukur pasti teman-teman dimanapun Anda berada, di posisi manapun, dalam keadaan apapun, kalau kita udah bisa memaknai rasa syukur itu bagaimana, mau pekerjaan kita itu menjadi kuli, mau kita itu jadi pemulung, mau kita itu menjadi tukang pembuat tahu atau apapun lah posisinya, asalkan kita punya rasa syukur, masih diberikan kesehatan, keselamatan lahir dan batin, keluarga, istri yang soleha, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, mestinya pasti hati kita akan menjadi tenang. Tadi yang dikatakan poin yang ketiga yaitu jangan putus asa. Gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, atau apa ya, motivasi berikutnya itu ini tentang... yang kalem-kalem aja Pak, jangan ke agama ini. Oke, kalem aja. Oke, untuk yang berikutnya, obrolan kopi gitu. Obrolan kopi. Yang berikutnya ini. Siap. Itu tentang ini loh, konten-konten. Anak-anak muda sekarang itu kan pada buat konten pinter ya, ke arah YouTube. Ya karena sekarang itu memang zamannya digital. Nah, itu harus kasih motivasi lah. Ini bukan motivasi ya. Saya hanya menyampaikan setahu saya, sepengalaman saya ya. Ini kalau teman-teman kesempatan ini kan zamannya gitu. Iya, dan juga banyak yang lebih tahu dari saya di luaran sana. Ini saya ngomong berdasarkan pengalaman saya sendiri. Dan sekarang pun sudah zaman digital.
kita harus bertransformasi, bahasanya apa ya, kita harus mengubah cara pikir kita dari zaman dulu itu ke zaman yang sekarang. Artinya semua sudah digital, kita harus mengetahui kerja pun sudah digital. Kita jualan dulu manual nih ya. Nah, teman-teman kita kan ada teman saya yang jualan masih mie ayam, itu kan masih manual. Tapi bisa semua ditransformasikan ke dalam digital, jualannya online lewat apa? Banyak. Bisa lewat WA. Itu kan sudah berdigital. Mampu apa ya? Menggunakan media itu dengan baik. Dimanfaatkan. Itu. Jangan berpikir waduh ini kadang-kadang ini orang tua zaman wah anak-anak sekarang ini nggak seperti zaman dulu. Ya oke, memang anak sekarang itu nggak seperti anak-anak zaman dulu, karena zaman dulu itu nggak seperti zaman sekarang. Kebutuhan zaman dulu tidak seperti kebutuhan anak sekarang. Zaman dulu kita mencintai seseorang itu gembur sama di sawah gitu kan ya, pakai surat-suratan. Sekarang sudah WA. Dulu kan manual itu. Iya. Dulu kan manual banget gitu. Menyampaikan perasaannya lewat alam. Iya. Jadi nulis surat itu hari Rabu. Hari seminggu kemudian. Seminggu kemudian itu baru sampai. Itu baru sampai, kemudian seminggu lagi baru dapat balesan. Dan lagi lebih bahaya. Tapi kalau sekarang hitungan detik. Iya. Hitungan detik, kirim pulsa, terus Aisyah gitu. Ya ngomong soal wireless ya, itu teman saya, usaha teman saya ya. Itu untuk yang itu ya, contoh-contoh bagaimana memanfaatkan media. Iya, YouTube. Nah, YouTube. Ke arah YouTube ini gimana ini, motivasi atau saran-saran untuk para pemuda-pemudi zaman sekarang? Lagi-lagi bukan saran ini. Lagi-lagi kayak supaya bisa memanfaatkan ini loh. Saya sharing aja. Situasi zaman pengalaman juga ya. Ayo kita teman-teman muda cobalah kita ber-YouTube. Nggak apa-apa mencoba itu kan ya. Karena nggak ngerti kita itu wear-nya nanti di mana, kita itu kliknya nanti di mana. Tapi YouTube ini bukan menjanjikan, tapi YouTube ini sudah banyak yang membuktikan bahwa dari situ kita Allah mentitipkan rezeki melalui jalan itu banyak sekali. Siap. Dan itu teman-teman gamer yang di desa ini, teman-teman gamer, teman-teman yang bisa broadcast video ataupun lah coba kita foto karya, misalkan ada yang bisa edit nih, dia buat video-video shoot, taruh nih di TikTok, di YouTube, platform-platform itu yang lagi rame. Nggak apa-apa, jangan malu. Jangan malu. Yang pertama itu jangan malu ya. Mungkin orang di samping kita, mungkin ini ya, saya nggak mengejas, lagi-lagi nggak mengejas, mungkin mentertawakan. Ngapain? Kerjaan apa itu? Nah, daripada satu kita nganggur, nggak bermanfaat sama sekali. Kalau nganggur itu udah mendunia kelihatan. Ngopi, rokok, ngopi, ngerokok. Oke, kalau ada uangnya ini. Kalau nggak ada ini, gimana ini? Kalau nggak ada, ya kita ayo semangat gitu. Isi konten-konten di situ, buat konten apapun. Nggak tahu Pak, kita nggak bisa memprediksi konten saya ini akan boom, belum tentu. Tapi paling tidak mencoba. Jangan pernah jangan pedulikan omongan orang yang menghujat ini itu. Jadikan itu semangat. Tolong hujat saya supaya saya itu lebih semangat. Oke? Ini lagi-lagi saya ingatkan berdasarkan pengalaman. Ya, bukan mengejas. Oh, masa sih hidup harus gitu? Enggak. Masa sih aku harus ini? Enggak. Terserah. Jadi begitu saja untuk konten kali ini dari Fortuna Production. Slogan dari kita, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Pencet tombol lonceng agar tetap bisa stay mengikuti video-video kita. Dukung teman-teman kita, oke? Slogan dari kami, Fortuna Production, berlatih menjadi orang baik, berucap yang baik, bertingkah laku yang baik. Semoga saja Tuhan Yang Maha Kuasa membuat hidup kita menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.